Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 TKJ, murid-murid kebanggaan saya, Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali. Kali ini kita berkesempatan bertatap muka dalam wadah daring, karena kalian sekolahnya saat ini masih dipakai untuk ujian PTS kelas 10 adik kelas kalian. Giliran kalian nanti minggu depan, ini kalian PTS di sekolah ya. Oke, langsung saja kita di Mapel ASJ ini tetap akan ngebahas tentang materi yang belum tuntas kemarin tentang VPS ya, Virtual Private Server. Kemarin pada saat saya belajar terakhir dengan kalian 12 TKJC, ini kita sudah berhasil menginstal Proxmox sebagai salah satu pilihan untuk membuat cloud server. Jadi saya refresh lagi anak-anak ya, ini biar tidak lupa, kalau nge-refresh saja nggak masalah. Sebentar saya buka dulu, agar kalian nge-refresh diri, nggak terlalu bingung-bingung amat tentang proyek yang sedang kita kerjakan ini. Namanya proyek anak-anak ya, proyek itu berarti sesuatu yang besar, tidak mungkin selesai dalam satu pengerjaan gitu ya. Dalam satu pengerjaan tidak mungkin langsung selesai. Bentar, ini saya tampilkan dulu. Saya akan share dulu ini. Nah, ini anak-anak ya yang kemarin ya. Jadi sekali lagi ini proyek anak-anak ya. Namanya proyek, sekali lagi tidak mungkin selesai dalam satu pengerjaan atau dalam sebuah pembelajaran, tidak mungkin selesai dalam satu tatap muka. Dia butuh diselesaikan dalam beberapa tatap muka gitu ya. Nah, ini karena memang sifatnya sekarang tatap muka terbatas, maka cara saya bagaimana agar langkah demi langkah dalam proyek ini itu tidak sampai hilang, agar menjadi satu kesatuan yang utuh dalam materi belajar kalian. Makanya saya rekam gitu ya, kemudian saya unggah ke channel YouTube saya, sehingga kamu nggak ketinggalan alurnya bagaimana gitu ya, karena memang harus diselesaikan dalam beberapa pertemuan dan itu terus pindah-pindah kelas, tapi materinya sama. Makanya untuk menghemat dan mengefisiensikan waktu, saya rekam agar saya tidak perlu mengulang materi itu kepada kalian. Nanti ketemu 12 TKJ B yang pagi ini lagi, yang siang ini lagi, terus nah itu akhirnya nggak efektif kalau gitu ya, nggak selesai-selesai ya. Nah, mending saya bikin saya rekam dalam bentuk seri, ini seri 1, seri 2, seri 3, sehingga kalian bisa mempelajarinya. Oke, kembali ke sini. Jadi ini proyeknya ya kita ya. Kita ngebikin sebuah VPS. Nah, VPS ini kita lakukan bukan langsung ke hosting provider, penyedia layanan hosting. Seharusnya ini kita melakukannya harus di hosting provider atau penyedia layanan hosting. Hanya saja kalau sudah ngomong hosting provider anak-anak, berarti itu mesin produksi. Itu bukan mesin main-main, itu bukan mesin uji coba, tapi itu mesin yang dipakai untuk siap dinikmati. Nah, itu produksi ya, siap untuk menghasilkan uang, siap untuk dinikmati. Nah, untuk menata keahlian kita biar tahu bagaimana cara kita membangun VPS, mending kita pakai software simulasi dan virtualisasi saja. Toh ilmunya sama, cara mengelolanya itu gimana. Yang penting tahu caranya dulu, tahu ilmunya. Nanti prakteknya di dunia kerja yaitu di hosting provider gitu ya. Jadi ini kemarin yang sudah kita diskusikan. Jadi di sini laptop ataupun PC kita itu terhubung ke internet. Nah, ini saya coba ini lagi ya. Apa saya refresh kembali ya. Bentar. Jadi laptop atau PC kita itu akan terhubung ke internet. Terus di dalam laptop kita itu terinstall software virtualisasi, software yang digunakan untuk mensimulasikan proyek yang nanti akan kita inginkan ya, yang akan kita bangun. Di dalam di mana untuk software virtualisasinya yang kita pilih adalah VirtualBox anak-anak. Ya, kita menggunakan VirtualBox. Kemudian di dalam VirtualBox itu terinstall bukan dua ya, 3 sebenarnya. Terinstall 3, ini kurang 1 ini. Terinstall 3 server anak-anak ya. Server pertama adalah server NAS. Server NAS ini adalah server yang dibuat untuk media penyimpanan online.
Jadi nanti semua komputer yang terhubung di dalam jaringan di dalam VirtualBox itu nanti koneksinya bersumber dari server NAS itu. Koneksi internetnya bersumber dari server NAS. Kemudian server NAS itu sendiri juga menjadi pusat penyimpanan data untuk semua komputer yang terhubung di dalam jaringan di VirtualBox itu. Nah, itu satu ya. Itu nanti dari Debian 10. Terus kita bikin server cloud menggunakan Proxmox, di mana server cloud ini nanti berfungsi sebagai tempat kita membangun VPS. Nah, gitu ya. Terus VPS. Terus kemudian ada juga VPS anak-anak ya. Ada server VPS yang terinstall di dalam server cloud ya, server VPS-nya. Nah, seperti itu konsepnya itu. Lantas untuk ini kita bukan nggak pakai VMware ya, saya menggunakan VirtualBox aja karena lebih mudah buat kalian. Ini untuk software virtualisasinya, Proxmox-nya sebagai cloud server, dan untuk VPS-nya nanti kita menggunakan CentOS 7 ya, kita menggunakan CentOS 7 ini. Oke, sudah. Ini sekedar review dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, ini perkembangannya. Ini kemarin yang sudah selesai. Kita sudah berhasil menginstal NAS server ya, kita udah berhasil membuat NAS server, terus sudah pula berhasil menginstal Proxmox anak-anak, udah menginstal Proxmox dan sudah berhasil menginstal NAS server ya. Nanti itu silakan semua dicek di YouTube saya, ikuti semua biar nanti kamu nggak bingung ya. Berarti kalau server NAS sudah selesai dibuat, kemudian untuk Proxmox-nya sebagai server cloud sudah diinstal, tinggal apanya sekarang? Tinggal kita konfigurasi Proxmox, konfigurasi sedikit saja, lantas kita langsung mencoba untuk menginstal VPS ya. Itu bahasan kita di pagi hari ini anak ya. Oke, saya pikir cukup untuk ini. Sekarang saya langsung tunjukin ya. Sekarang saya akan buka dulu VirtualBox-nya. Oke, saya akan buka VirtualBox untuk nanti kita gunakan praktek hari ini ya. Oke, saya share dulu biar kalian tahu. Ini mohon yang mematikan kamera. Halo, saya kontrol lagi, hidupin agar saya tahu kamu masih di sana apa tidak. Karena kalau tidak menghidupin kamera nanti ditinggal pergi lagi ya. Siapa tahu kan gitu. Udah ayo, yang nggak mau menghidupin kamera, saya keluarkan dari Zoom berarti nggak siap belajar. Nah, kok soalnya saya kayak gini masih bisa kontrol anak-anak karena saya masih belum demo ini. Saya bisa menyempatkan kontrol kalian. Oke, terima kasih kerjasamanya. Ya, baik, saya lanjutkan. Saya akan share. Oke, ini kita masuk ke pembelajaran inti kita. Jadi ini anak-anak kalian perhatikan. Di sini kemarin saya dengan anak 12 TKJB sudah menginstal NAS ya. NAS itu apa sih NAS itu? NAS ini adalah server yang digunakan sebagai penyimpanan gitu ya, penyimpanan pusat untuk semua komputer yang terhubung dalam satu jaringan. Jadi nanti VPS yang akan kita install di dalam Proxmox sebagai cloud server itu nanti tersimpannya tidak di dalam Proxmox, tapi dia akan tersimpan di server NAS ini anak-anak. Nah, di samping dia berfungsi sebagai server penyimpanan, dia juga sebagai internet gateway atau sumber internet untuk semua komputer yang terhubung dalam jaringan, termasuk Proxmox sebagai cloud servernya ya. Itu nanti dapat koneksi internet dari NAS di sini ya. Oke, kita coba dulu. Saya akan nyalakan NAS-nya dulu ini, karena NAS-nya ini sebagai koneksi internet maka harus nyala dulu ya anak-anak ya. Saya akan start dulu. NAS-nya di sini konfigurasinya bagaimana, itu tinggal kontrol di YouTube. Hari ini akan saya upload hasil pembelajaran kemarin agar bisa kalian lihat. Jadi kalau langsung kalian ke sini mesti bingung ya. Lihat dulu yang kemarin dengan anak kelas 12B ya. Nah, oke, ini kita sedang menunggu NAS-nya jalan. Oke, ini NAS sudah jalan anak-anak. Ini NAS-nya sudah jalan. Coba aja kita sekarang login dulu. Root ya, untuk username-nya root, password-nya ini bebas, tergantung pada saat kemarin kalian menginstalnya gimana.
Saya kemarin pas nginstal saya kasih password tour, kebalikannya ya. Coba ini kita cek dulu apakah nyambung ke internet, karena dia kan server NAS ini berfungsi selain sebagai media penyimpanan pusat dari semua komputer yang terhubung dalam jaringan, dia juga sebagai sumber internet bagi yang lain. Makanya karena sebagai sumber internet, kita pastikan dia itu terhubung ke internet ya. Kita cek dulu ping ke 8888. Masih ingat nggak kalian? 84 kali ini server apa ini? Server DNS-nya Google ya. Kita cek, kita ping, enter. Nah, ini kalian perhatikan, ini masih nyambung ya. Berarti ini sudah terhubung ke internet. Nah, selanjutnya kita coba untuk ping ke domainnya. Itu kan tadi ke ini ya, ke IP ya. Sekarang ke domainnya, www.google.com. Nah, kalian perhatikan, pokoknya di sini NAS-nya harus terhubung ke internet dulu. Kalau NAS-nya belum terhubung ke internet, wah masalah nanti anak-anak ya. Ini akan jadi masalah karena nanti otomatis Proxmox-nya sama yang lain tidak akan bisa connect ke internet. Sementara bicara VPS pasti bicara internet ya. Ini udah kalian perhatikan, ini sudah terhubung ke internet. Nah, ini internet yang dimiliki oleh NAS di sini ini juga sudah di sharing anak-anak ya. Sehingga komputer yang lain yang terhubung dalam jaringan ini semuanya connect ke internet, udah di sharing ya. Perintah men-sharingnya itu kemarin adalah menggunakan perintah ini anak-anak ya. Kita menggunakan perintah ini kemarin. Nah, ini ya, if tables atau saya clear ya, clear screen ya, biar ini kalian jelas. Nah, ini anak-anak saya tunjukin. Nah, ini kemarin ya perintahnya ya. Nah, itu kelihatan mungkin di monitor kalian. If tables min T, nat, min A, post routing, min O, INP 0x3, min J, mas query. Nah, itu perintah untuk men-sharing koneksi internet dari Linux Debian agar nanti bisa dipakai sama komputer yang lain. Tapi jangan lupa untuk sharing internet itu tidak cukup dengan perintah itu, tapi juga harus mengedit file ini anak-anak. Nah, ini sudah saya berikan minggu lalu kepada kalian ya, hanya untuk mengingat aja. etc sysctl.conf. Nah, jangan lupa mengedit file ini. Nah, ini isinya. Nah, ini yang bagian net.ip4.ip_forward sama dengan satu ini hashtagnya dihilangin agar dia fitur routingnya aktif gitu ya. Nah, itu aja udah syaratnya agar sebuah server Debian bisa menjadi sebuah internet gateway. Jadi ini di routingnya diaktifin, setelah itu diberikan perintah if tables untuk mengaktifkan atau membagi koneksi internetnya. Oke, saya pikir cukup jelas apa yang saya katakan ini anak-anak. Ini udah kemarin. Nah, sekarang karena ini sudah berhasil NAS-nya, nah sekarang target utamanya cloud. Nah, ini anak-anak cloud ya, Proxmox-nya. Ini apa sudah terhubung ke internet juga? Nah, kita cek ya, kita start ya. Nah, asik ini belajarnya sudah mulai asik, mulai serius ini ya. Nah, ini kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu. Jadi asal tahu saja anak-anak ya, ini sambil kita menunggu, kemampuan kalian untuk mengelola sebuah VPS itu keahlian mahal anak-anak. Ya benar. Kalau kalian mampu untuk mengelola sebuah VPS, nah, berarti kamu itu kesempatan kerjanya lebih terbuka. Apalagi sekarang itu eranya era digital, work from home. Rata-rata orang itu mengandalkan internet sekarang, perusahaan-perusahaan itu. Nah, biasanya VPS itu menjadi pilihan utama dari semua perusahaan untuk menjalankan pasarnya ya, produknya dengan pasar di internet ya. Nah, makanya kalian kalau pinter ngelola VPS itu keuntungan tersendiri. Nah, ini ilmunya diberikan ya. Oke, kita coba masuk. Ini sudah login ya, keluar kotak dialog login. Kita masukin dulu root. Kemudian ini passwordnya kemarin Proxmox pada saat saya install anak-anak ya, Proxmox. Nah, ini sekarang kita coba lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di NAS tadi. Kita ping ke 8888 yaitu server DNS-nya Google. Nah, kalian perhatikan nyambung ya. Oke. Coba kita ping pula ke domainnya Google, www.google.com. Ya. Ada jeda memang, kalau ping langsung ke IP itu nggak pakai jeda, kalau ke nama pakai jeda. Kenapa? Ya karena
dia proses meresolve ya. Meresolve itu memetakan dari IP ke nama. Karena komputer itu mesin, dia taunya cuman angka. Makanya kalau kita ketikin angka langsung nggak pakai mikir, karena dia memang makanannya dia anak-anak ya. Tapi kalau nama itu makanannya manusia, komputer nggak kenal nama. Nah, dia butuh menerjemahkan dari IP ke nama, makanya ada jeda. Nah, tapi kalau sudah connect, kalian diperhatikan ini terus nyambung, nggak mungkin putus ya. Nah, itu sudah paham ya. Ini berarti server Proxmox kita selaku lahan utama untuk kita ngebangun VPS sudah selesai. Nah, masalahnya sekarang begini. Ya, ini sebenarnya udah tak kasih tahu kemarin dengan kalian minggu lalu, tapi nggak apa-apa kita ulang ya. Oke, kita buka dulu apa namanya Proxmox-nya di sini. Bukanya harus menggunakan browser anak-anak ya. Oke, harus menggunakan browser. Cara ngebuka Proxmox, buka browsernya dan ketikkan https://2 kali IP daripada Proxmox-nya 192.168.56.150. Nah, tadi kemarin itu tak kasih IP 150 anak-anak ya. .2 dan portnya 8006. Enter. Uts, bentar. That's why, kenapa nggak connect ini? Bentar, ini kita intip dulu aja ya. Ini sebenarnya IP-nya berapa sih? Saya lupa. IP address. Oh iya, 56150 ya. Coba ini cek dulu ke, kita masuk ke CMD, kita ping dulu ya. Sorry ya, ping 192.168.56.150. Ini coba kita cek nyambung nggak ini. Nah, ini nyambung ini. 150 itu miliknya Proxmox ya. Oke, kita coba lagi nih. Kita coba lagi nih. https://2 kali 192. Oke, 168.56.150. Nah, itu anak-anak ya, enter. Nah, ini dia, udah connect ya. Ini kita udah connect, kalau muncul seperti ini, langsung dipilih advance, dan dipilih bawah sendiri, proceed to 192.168.56.150. Nah, ini tampilannya anak-anak. Kita masukkan ya, ini kan sudah, masih ingat kalian ya, minggu lalu kan kita bahas ini ya. Kita ulang lagi sedikit, nggak apa-apa. Kita masukkan username-nya root, kemudian passwordnya Proxmox. Nah, ini anak-anak, ini harus kita beresin. Sebenarnya ini kemarin sudah dengan kalian, tapi nggak apa-apa, ini kita ulang lagi. Ini pesan ini ganggu banget ya. Pesan ini harus kita hilangkan. Nah, harus dihilangkan sekaligus nanti untuk apa? Untuk mengaktifkan repo-nya kemarin ya. Jadi ini saya bikin catatan di sini ya. Saya bikin catatan anak-anak. Jadi apa yang perlu kita lakukan ya? Yang perlu dilakukan setelah selesai install Proxmox. Ini tahapan-tahapan yang harus kita lakukan setelah install Proxmox. Yang pertama, cek koneksi internet. Ini yang pertama, kita cek koneksi internetnya yang pertama. Tadi sudah kita lakukan ya, sudah kita cek dan Proxmox-nya sudah berhasil terhubung ke internet. Lantas yang kedua adalah menghilangkan pesan banner, pesan ya, kok pesan ya, pesan banner yang muncul di halaman depan Proxmox. Nah, ini tadi kalian sudah tahu pada saat kita mengakses Proxmox, kemudian kita masukkan username sama passwordnya, selalu ada banner yang muncul ya di halaman depan, itu ganggu banget itu. Nah, itu harus kita hilangin anak-anak ya. Gimana cara hilanginnya? Ya langsung aja ya, step by step ya. Ini langsung kita garap satu persatu. Kemarin sudah sebenarnya ya, bisa ditonton sebenarnya, tapi nggak apa-apa, biar lebih hafal ya. Kita hilangin pesan tadi itu biar tidak mengganggu. Nah, cara ngilanginnya gimana? Cara ngilanginnya adalah kita harus masuk ke
Proxmox-nya ya. Nah, saya di sini akan masuk ke Proxmox menggunakan putih ya. Saya remote ya. 192 168 56 berapa tadi? 150. Itu alamatnya Proxmox tadi. Open. Nah, ini muncul gini, yes. Passwordnya username ada root dan passwordnya adalah Proxmox. Ini tadi ya. Nah, ini udah berhasil. Saya perbesar tampilannya biar lumayan kelihatan di HP kalian. Appearance change. Nah, ini karena saya tidak demonstrasi ke LCD, tapi kalian bisa lihat langsung di layar HP kalian. Sehingga kalau saya perbesar 14 cukup sudahlah. Oke, dan ini tampilannya. Nah, lebih kelihatan kan, lebih jelas di HP kalian. Oke, untuk menghilangkan pesan yang tadi muncul, itu kita tinggal edit file ini ya. Kita masuk dulu ke folder cd, etc, apa itu? cct, coba bentar. cd, etc dulu, saya ingin lihat dulu, saya tidak begitu hafal ya. Kita lihat nama foldernya itu adalah sebentar. Cron environment GUI. Host KVM MIME network profil password PAM network resolve RPC Samba shadow SSH SSL sistem sudos USR ya. Oh sorry, bukan di ETC ya anak-anak ya. Kita keluar dulu, kita masuk ke CD USR share ya. Nah, share. Nah, ini dia. Saya ingin lihat ls. Sisanya nggak hafal. Ini Java anak-anak ya, JavaScript. Nah, ini kita butuh masuk ke folder ini. Jadi folder ini ada di dalam folder share ada dalam folder USR. Folder USR ada di partisi utama ya. Sekarang kita masuk ke CD JavaScript, enter, dan kita lihat isinya pakai perintah ls. Nah, di sini ada folder lagi namanya Proxmox with get toolkit. Nah, kita masuk ke folder itu, agak dalam ya. Isinya memang CD Proxmox with get toolkit, enter. Nah, sekarang kita lihat isinya dengan perintah ls. Nah, di sini ada satu file, dua folder. CSS ini adalah folder, images juga folder. Nah, ini adalah file Proxmox lib.js. Ini yang harus kita edit, anak-anak. Jadi kita masuk ke folder USR, kemudian masuk lagi ke folder share, masuk lagi ke folder JavaScript, masuk ke folder Proxmox with get toolkit, dan di dalamnya ada file Proxmox lib.js. Ini harus kita edit untuk bisa menghilangkan pesan yang muncul di awal halaman login tadi itu ya. Oke, sekarang kita edit itu nano proxmox lib.js, enter. Nah, ini anak-anak. Nah, di sini ini terdiri dari ribuan baris. Kalau kita mencari secara manual, jelas ini akan menyulitkan kita. Makanya kita manfaatkan mode pencarian ya. Nah, di sini untuk mode pencarian, lihat ini yang saya blok ini. Nah, Ctrl O anak-anak ya. Ini yang saya blok ini. Jadi untuk mulai mencari kata, kita tekan Ctrl di keyboard sama O. Nah, muncul begitu. Astagfirullahaladzim ya, keliru. Sorry ya. Wah, saya ngomongnya apa sih ini? Maaf. Itu Ctrl O itu berarti menyimpan ya. Yang saya maksud itu ini Ctrl W. Ctrl O ya. Ngaco ya. Ya ini Ctrl W. Where is? Berarti kita mencari kata di sini. Ctrl W, sorry ya, bukan Ctrl O ya. Ctrl W. Nah, di sini kita cari. Apa yang perlu dicari, Pak? Cari saja kata-kata yaitu invalid subscription. Nah, itu ya. Invalid subscription. Nah, itu anak-anak diketik gitu ya. Invalid subscription, enter. Oh, enggak ada ya. Berarti saya salah kata kunci. Kita ulang lagi. Ctrl W. Berarti bukan invalid ya, no valid. Nah, itu dia. No valid subscription.
subscription. Jangan salah ketik ya kata kuncinya ya. Bahasa Inggris memang kata kuncinya. Makanya hati-hati di sini. Itu yang saya revisi ya. No valid subscription. Subscribe ini subscribe ya ini. Subscribe. Nah, subscription. Apa salah ketik anak ya? No valid subscription, enter. Nah, itu. Ini anak-anak ya. Ini ada kata-kata, perhatikan di sini. No valid subscription. Nah, ketemu kan? Ini nyari ini susah banget kalau harus nyekrol ke sana kemari, dicari manual, ya pada akhirnya ketemu, cuman lama anak-anak, karena ini kan terdiri dari ribuan baris ini ya. Mending digitukan aja. Nah, apa yang perlu kita lakukan di sini? Yang perlu kita lakukan, kita pindah kursornya di sini. Masih ingat ya kemarin ya? Kita pindah kursornya di exit message show. Kita di sini tinggal nambahin kata-kata yaitu void, buka kurung, ya, void, buka kurung, kemudian buka kurung biasa, terus buka kurung kurawal. Nah, begitu. Jadi buka kurungnya 2 kali ya, buka kurung biasa sama buka kurung kurawal. Terus kita tambahkan kayak gini nih. Nah, ini. Kita tambahin double slash begini. Nah, di sini ya. Oke, kita tambahin gimana? Nah, gitu ya. Tambahin slash, tapi ini harus dispasi. Ini dispasi ya. Nah, gitu dia. Ini ditarik. Nah, gitu anak posisinya ya. Sampai dia seperti ini posisinya ya, membiru begitu ya. Udah, itu aja yang perlu untuk kita lakukan di sini, terus kita simpen ya, pakai Ctrl O nyimpennya. Ini, pakai Ctrl O. Ya, Ctrl O untuk nyimpen, Ctrl O, enter. Dan untuk keluar Ctrl X. Nah, ini exit keluar, berarti Ctrl X ya. Ini di bawahnya ada panduannya ya, Ctrl X. Nah, udah. Karena ini sudah berhasil kita edit, coba kita lihat hasilnya sekarang. Nah, ini kan masih posisinya, apa namanya itu, posisinya saya kan masih login ya, saya akan logout dulu ini. Klik di sini dan logout. Nah, kita coba ya, apakah pesan tadi masih muncul atau tidak. Username-nya root, kemudian password-nya adalah proxmox. Oh, masih ada. Kenapa kok masih ada begini? Harusnya hilang. Berarti kita harus restart ya. Ya, ini belum kita restart, tadi habis di ini tapi belum di restart ya. Kita restart ya. Oke, kita restart. Ini masalahnya belum terrestart tadi itu. Coba saya cek di cd etc init d. Saya lihat isinya ls, ada apa di sana? Aparmore, konsol, cron, LVM networknya Nevis Open, Postbig, rootman, RPC bin. Nah, enggak ada ya. Ya udah, berarti ini kita harus nge-restart manual anak-anak ya. Jadi ini kita restart mesin Proxmox-nya, reboot. Kita ketikkan perintah reboot untuk agar dia itu restart ya. Si ininya biar restart, apa namanya itu, si Proxmox-nya ya. Enter. Nah, itu saya putus akhirnya ya. Ini kita tunggu dulu, dia masih proses restart anak-anak. Nah, ini. Jadi habis ngedit tadi itu harus di restart. Agar apa? Agar perubahannya itu diterapkan ya. Kita tunggu dulu. Oke, ini sudah berhasil di restart. Sekarang kita coba buka kembali. Yaitu https /2 kali 192 168 56 150. Oke, ini anak-anak ya. Ini tadi saya posisinya masih belum logout, sekarang saya logout dulu. Logout dan kita coba ya. Username-nya adalah root dan passwordnya proxmox. Enter. Nah, udah hilang ya. Sudah benar, sesuai dengan yang pernah saya ajarkan minggu lalu. Jadi banner yang mengganggu itu sudah hilang ya. Banner yang mengganggu itu sudah hilang. Sebenarnya dihilangkan atau tidak itu nggak jadi masalah sebenarnya. Cuman kita selaku tenaga profesional
Kalau sama si bos disuruh ngilangin kan harus bisa cara ngilanginnya kan gitu. Oke, sudah. Lantas apa yang perlu kita lakukan setelah belum selesai. Sebentar anak-anak ya, saya mute dulu. Ada tamu, sebentar. Wah, ini semangat-semangat ini ya, keren ya. Mana sih? Wah, ini dia ya. Sebentar anak-anak. Hoi. Ya, Rare. Nggak ada ngomong nih. Hoi. 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 Hai. Mari mangan ayu. Mari. Weh, kok bicara-bicara makan ini? Ayo kita lanjut. Wah, ada. Traktir apa orek? Ya, cuma mangan dewe ya. Oke, tak lihat dulu nih siapa yang mematikan kamera nih. Kontrol, saatnya kontrol. Siapa yang mematikan kamera, siapa yang tidak. Wah, ini dua karyawati ini masih semangat. Nur Aziza sama Yeni ini. Loh, ini Faizatul Hasanah kok mau menangis begitu, ada apa? Apa belum sarapan, Nak? Ya. Si Marta kok Faiza ya. Marta Dwi Anissa kok nangis gitu ya. Nah, itu Ji Putri Intan cuma kelihatan satu mata saja. Wah. Cuma kelihatan satu mata saja. Ya, oke ya. Baik, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan anak ya. Oke, sudah. Jadi ini banner sudah kita hilangin. Terus berikutnya yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan yaitu menonaktifkan menonaktifkan repo enterprise atau repo enterprise. Kita nonaktifkan repo enterprise dari Proxmox agar apa ya? Agar ini kan kita menggunakan versi yang CE ya, VE anak-anak ya. CE itu community edition ya, yang nggak berbayar. Maka reponya juga harus pakai yang tidak berbayar. Kalau repo enterprise ini berbayar ya. Ini yang ketiga. Oke, gimana cara menonaktifkannya? Langsung aja ya. Cara menonaktifkannya adalah pertama saya akan nyambung dulu di sini. 192, 168, 56, 150. Portnya 22, open, masukkan root sebagai usernya dan Proxmox sebagai passwordnya. Oke, sudah. Ini saya perbesar biar kelihatan di layar HP kalian. Di appearance, change, dan di bagian di font 14 saja cukupannya. Oke. Untuk bisa menghilangkan yang repo enterprise, kita cukup ngedit file ini ya. Kita masuk ke cd etc apt source list d ya. Source.list.d enter. Kita lihat isinya ls, lah itu ada pve enterprise list. File itu harus kita edit untuk menonaktifkan repo yang enterprise ya. Repo itu kan sudah kalian ketahui ya. Repo itu adalah sumber paket yang nanti akan digunakan oleh Linux keturunan Debian untuk bisa menginstal aplikasi gitu ya. Nah, yang tercantum dalam PV Enterprise List ini berarti yang berbayar semua. Kita tidak akan bisa mengakses itu kecuali berbayar ya, atau mau bayar ya. Untuk itu kita matikan aja, kita edit dengan perintah nano PVE Enterprise List enter. Nah, cukup dikasih hashtag aja, masih ingat ya. Cukup dikasih hashtag aja, udah dia akan
tidak aktif lagi ya, dia pasti nonaktif ya. Sudah cukup kita kontrol O untuk disimpan dan kontrol X. Nah, selesai, gitu aja ya. Terus berikutnya langkah keempat, apa langkah keempat? Berarti harus mengaktifkan repo no subscription. Jadi ini kita subscription ya, subscript. Kita aktifkan repo no subscription atau repo yang gratisan agar kita nanti bisa menginstal aplikasi di Proxmox ya. Nah, cara mengaktifkannya bagaimana? Kita cd spasi titik-titik keluar dari folder source.list.d ya. Terus kita ls, kita lihat isinya. Lah ini ada file yang bernama source list anak-anak. Nah ini. Nah ini ya, yang saya blok ini ya. File ini kita edit ya. File ini kita edit. Oke, nano source list enter. Nah ini dia. Hanya ada 3 baris. Nah 3 baris ini kita matikan semua anak-anak ya. Ini kita matikan. Ini juga kita matikan. Dimatikannya cukup dikasih tanda pagar anak-anak ya. Dikasih tanda pagar sudah dia akan mati ya. Yang ini juga sama dikasih tanda pagar. Nah setelah dikasih tanda pagar kebalik ya. Ini seharusnya langkah kelima anak-anak. Mohon maaf kebalik. Langkah keempatnya seharusnya ini. Ya, menambahkan repo lokal. Jadi repo lokal ini repo yang ada di Indonesia, sehingga nanti kita aksesnya lebih cepat. Kita tambahkan repo lokal, kemudian kita aktifkan repo no subscription gitu ya. Nah ini yang barusan saya kasih hashtag itu anak itu repo internasional. Nah kalau mau nambahin repo lokal, nah kita bisa browsing di internet, ketikkan kata kunci repo lokal Debian 10. Nah, ini anak-anak ya. Kita klik yang ini. Nah, ini ada sudah. Seperti yang minggu lalu saya tunjukin. Saya lebih suka memilih yang data utama. Di sini ada 4. Tapi saya lebih suka di data utama karena lebih kenceng ya. Karena di Surabaya. Dekat posisinya dengan kita ya. Ini diblok aja semuanya ini. Diblok dan kita copy. Kita paste di sini. Nah udah ya. Kita paste ya. Udah. Sekarang setelah kita tambahkan repo lokal, berikutnya kita aktifkan repo no subscription. Nah, untuk mengaktifkan repo no subscription, kita juga butuh koneksi internet. Di sini kita ketikkan aja repo Proxmox. Nah, repo Proxmox ya. Ini kata kuncinya ya, repo Proxmox. Nah, di sini akan ada di halaman depan sendiri ya, di link yang depan sendiri ada package repositories Proxmox PA. Ini kita klik. Nah, ini kita lihat di bawah di sini anak-anak. Cari yang Proxmox no subscription, tapi cari yang versi Proxmox 6 karena ini yang kita install Proxmox 6 anak-anak. Kalau kalian pilih yang ini berarti milih yang versi terbaru 7 ya. Jadi di bawah cari Proxmox 6. Nah ini Proxmox VE6X Repositories. Proxmox VE6 ini berdasarkan Debian 10 karena kita menginstalnya ini Debian 10 anak ya. Nah, cari yang mana? Proxmox yang 6X repository tapi yang no subscription. Nah, ini kalau ini yang enterprise ya. Ini tadi udah kita matikan anak-anak ya. Nah, giliran yang pilih yang no subscription berarti ini. Nah, ini dia ya. Ini kita blok. Jangan salah pilih ya, pilih yang tengah ini ya. Terus ini kita copy dan kita paste di sini. Nah, itu dia anak-anak ya. Sudah selesai. Sekarang kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nih. Nah, ini sudah semua tahapan yang kita lakukan. Berikutnya yang keenam kita update repo. Oke, anak-anak, kita update repo ya. Caranya gimana? Ketikkan apt
update spasi update enter. Ingat Proxmox harus terhubung ke internet ya. Enter. Nah, itu ya. Ini narik data dari internet. Kita tunggu dulu. Ya, sudah selesai anak-anak ya. Oke, ini mempersiapkan Proxmox sudah selesai. Oke, sekarang kita beralih. Apa bahasan kita berikutnya ini? Berikutnya adalah mempersiapkan server NAS. Oke anak-anak ya. Baik, ini materi yang baru yang belum didapat oleh semua kelas. Kalian yang mengawali di sini. Gimana caranya mempersiapkan server NAS? Tadi kan sudah saya bahas di sini bahwa coba kita lihat di topologinya ya. Nih, kita lihat di topologinya nih. Tadi udah tak bahas ya bahwa apa namanya itu di dalam VirtualBox itu terinstal dua sistem operasi. Pertama adalah server NAS, itu server yang dipakai untuk media penyimpanan pusat dari semua komputer yang terhubung dalam jaringan. Sekaligus kita fungsikan sebagai sumber internet ya atau internet gateway. Lantas kita install juga Proxmox. Nah, Proxmox-nya sudah kita install, tapi server NAS-nya sudah kita install juga, tapi belum kita siapin sebagai media penyimpanan pusat ya. Dia sudah kita siapin untuk sumber internet saja. Makanya Proxmox-nya tadi kan udah bisa terhubung ke internet ya kan. Proxmox-nya udah bisa terhubung ke internet. Itu karena apa? Karena terhubung dengan server NAS yang berfungsi sebagai internet gateway. Cuman server NAS-nya sekarang masih belum aktif untuk media penyimpanannya. Untuk itu kita mengkonfigurasi media penyimpanannya anak-anak ya. Nah, gimana caranya? Tahapannya yang pertama adalah install, yaitu NFS, install NFS kernel server. Nah ini anak-anak, jadi kita harus menginstal dulu aplikasi yang nanti bisa memfungsikan Debian 10 itu sebagai sebuah server ini server storage ya, server yang dipakai sebagai media penyimpanan pusat untuk semua komputer yang terhubung dalam jaringan. Ini harus kita install NFS kernel server. Ayo kita lakukan ya. Ini yang pertama tahapannya, langsung aja. Berarti saya harus meremote kembali. Ini kan saya sedang meremote Proxmox kan ya. Sekarang saya remote juga yang Debian 10 sebagai server NAS ya. Saya akan bikin sesi baru ke 192.168.56.100. Nah, ini IP-nya Debian anak-anak ya. IP-nya ini kan ada dua ini. Nah, ini kan Proxmox. Ini tadi IP-nya 192.168.56.150. Lah, satunya lagi kan ini. Nah, ini NAS ini ya. Ini IP-nya adalah 192.168.56.100 ya. Ini biar kamu nggak bingung dari mana 100 itu ya. Oke, saya langsung open. Nah, sekarang saya login sebagai pakai user yaitu Wahid. Nah, ini user yang saya buat pada saat kemarin install ya, Wahid. Passwordnya juga sama Wahid. Nah, ini saya dalam masuk. Saya akan perbesar tampilannya biar kalian juga bisa lihat dengan jelas ya. Appearance change di bagian ini saya ambil 14 ya biar kelihatan ya. Oke, jadi kita harus menginstal NFS kernel server dulu untuk memfungsikan dia sebagai server NAS. Sebelumnya saya akan pindah ke mode root dengan mengetikkan perintah su super user. Passwordnya adalah tur. Nah ini dia. Kita langsung install saja. Nah sebelum kita install NFS kernel server, kita butuh untuk ngecek repo-nya juga anak-anak ya. Kita butuh cek repo daripada Debian 10 ini. Apakah sudah mengacu ke repo lokal atau ke repo internasional ya? Akan sebaiknya lebih baik kalau terhubung ke server lokal biar lebih cepat. Cara ngeceknya gimana? Ketika perintah nano
garis miring etc garis miring apt garis miring source list source list ya, enter. Nah ini anak-anak isinya ternyata sudah ya, sudah saya masukkan repo lokal kayak tadi itu ya, udah berarti ini udah selesai ya. Sekarang kita langsung install aja ya, apt. Cara installnya nih install nfs kernel server. Nah itu ya, apt install nfs kernel server, kita enter. Ya itu dia. Oke, nah itu dia. Kita tinggal jawab yes saja ya, yes untuk lanjut. Nah sekarang kita komputer akan menginstal nfs kernel server, cepet banget ya. Memang kecil programnya ya. Kita tunggu sampai 100%. Ya, sudah. Sudah terinstall nfs kernel server pada Debian ini, anak-anak. Nah, selanjutnya kita perlu apa? Nah, kita lanjutkan langkahnya di sini. Setelah nfs server berhasil diinstal, berikutnya adalah mengkonfigurasi layanan berbagi resource. Jadi langkah kedua adalah mengkonfigurasi layanan berbagi resource, anak-anak ya. Nah ini bagaimana cara melakukan ini? Caranya adalah kalian tinggal membuat folder dulu. Kita akan buat folder di dalam ini, kita lihat ya, saya akan masuk ke folder root ya, cd root, saya lihat isinya ls. Nah ini adalah daftar folder yang ada di dalam sistemnya Linux. Ini yang saya blok semua ini ya. Nah kita di sini hanya butuh untuk membuat folder dan diberikan akses penuh di dalam folder mnt. Jadi folder mnt ini folder yang memang khusus dipakai untuk memounting ya, memount atau ngeload memuat gitu ya. Nah, bahasa Indonesia memuat ya. Memuat file-file yang nanti akan di-share, akan dibagi pakai di dalam sebuah jaringan ya. Kita taruh di mnt sini ya. Nah, oke, makanya di sini kita bikin folder saja, yaitu mkdir, itu perintahnya untuk membuat folder, mkdir. Kemudian mkdir di sini mnt, kita beri nama saja yaitu apa namanya, lebih enaknya dikasih nama nfs ya, nfs for prox. Nah gitu aja udah. Saya akan beri nama, saya akan bikin sebuah folder dengan nama nfs 4 prox, maksudnya network file system for untuk proxmox. Nah gitu ya, saya singkat bahasa gaulnya nfs for prox. Itu saya buat di dalam folder mnt ya, perintahnya mkdir, enter. Nah udah, setelah kita ngebikin folder nfs for proxmox ini, kita butuh kasih izin full kepada siapapun untuk bisa akses. Nah untuk ngasih izin kita gunakan perintah yaitu chmod gitu, min r itu berarti rekursif ya, artinya seluruhnya ya, seluruh apa namanya itu, seluruh folder itu sama isinya akan terbuka ya, open ya, R. Modenya adalah 7777. Nah ini harus kamu tahu ya, 7 ini berarti gabungan dari read, write, dan execute ya. Jadi kalau kalian pernah ingat dulu, Linux itu memiliki 3 hak izin ya. Saya kasih catatan yang lain. Di apa ya, WordPad ya. Nah ini saya akan gunakan WordPad ya. Oke, coba perhatikan di sini. Saya akan coba menggunakan WordPad untuk memandu kalian ngasih informasi ini. Sebentar. Oke, jadi
dalam Linux itu ya, dalam hak perizinan. Dalam hak perizinan Linux itu ada 3 anak ya. Hak read, membaca isi file. Terus ada pula haknya yang kedua adalah read write ya. Ada hak write, yaitu mengubah isi file. Dan yang terakhir adalah execute. Execute ini adalah menjalankan ya, menjalankan file dan aplikasi, file atau aplikasi. Nah ini anak-anak ya. Jadi yang harus kalian ketahui di dalam perizinan Linux itu terkait dengan urusan baca file, ini ada 3 hak. Ada read, ini untuk membaca isi file, ada write, mengubah isi file, dan execute, menjalankan file atau aplikasi. Nah, read atau hak membaca itu anak-anak, itu kalau menggunakan angka, itu diwakili dengan angka 4. Jadi read itu diwakili dengan angka, read itu diwakili dengan angka 4 dalam Linux. Oke. Terus write itu diwakili dengan angka 2 dalam Linux. Terus ada lagi yaitu execute. Execute ini diwakili dengan angka 1. Nah, gitu anak. Sehingga 4 ditambah 2, kalau misalkan sebuah file, taruh kata ada sebuah file ya. Sebuah file yang terletak di home saya .txt misalkan ya. Ada sebuah file saya txt tersimpan dalam folder home. Ini saya kepingin agar bisa dibaca oleh orang lain, bisa diubah isinya oleh orang lain, dan juga bisa dieksekusi oleh orang lain. Maka perintahnya adalah, kalau diterapkan di Linux, perintahnya adalah untuk mengubah hak izin itu chmod. Nah, setelah chmod itu silakan kalian cantumin hak-haknya apa. Misalkan mau dikasih hak penuh, ya udah berarti 7. 7 ini dari mana Pak? Penjumlahan angka 4 ditambah 2 tambah 1. 4 tambah 2 berapa? 6 tambah 1 7. Nah, terus tadi ada double 3 7 ini maksudnya apa? Nah, ini susunannya dalam Linux. Ya, di dalam Linux itu udah ya, ini berarti ini ya, 7 gitu. Chmod 777 home saya txt. Nah, gitu ya. Nah, kemudian itu 77 rangkap 3 itu gimana maksudnya? Maksudnya begini. Urutan ya, urutan yang perlu diketahui oleh kalian ya. Urutan apa ya? Urutan user ya. Urutan user terkait pengelolaan ya. Sorry. Hak ya, terkait hak pengelolaan file atau folder dalam Linux. Nah, ini. Jadi urutan user terkait hak pengelolaan file atau folder dalam Linux itu adalah urutan pertama, ini adalah owner. Itu anak-anak ya. Owner itu yang punya file. Misalkan yang membuat file saya txt ini adalah saya sendiri, maka ownernya adalah saya, pemilik ya. Yang kedua adalah group. Nah, yang kedua itu group. Jadi setiap user dalam Linux itu pasti tergabung dalam sebuah grup anak-anak ya. Nah, gampangannya setiap siswa SMK itu pasti memiliki sekolah. Sekolah di SMK mana, nah itu pasti itu ya. Nggak mungkin SMK-nya se-Indonesia cuma 1 gitu ya. Nah, itu punya grup ya. Misalkan di sini tadi siapa tadi? Nah, misalkan tadi di sini Dwi Maulid Anisia misalkan. Itu grupnya mana? SMK Raden Rahmat. Nah, gitu ya. Itu berarti untuk grupnya. Selanjutnya yang ketiga adalah other. Nah, ini yang ketiga other. Other berarti orang lain.
bukan pemilik, bukan juga tergabung dalam grup di dalam sistem operasi Linux itu, tapi orang lain ya. Biasanya adalah yang terhubung ke jaringan. Nah, ini urutannya ya. Jadi 7 pertama adalah hak baca. Hak baca mengubah isi sama mengeksekusi untuk owner, yang 7 kedua untuk grup, 7 ketiga untuk other. Nah, ini anak-anak ya, urutannya ya. Udah cukup jelas ya, biar nggak bingung. Baik, saya lanjutkan. Kita lanjutkan lagi, nyampe mana tadi saya? Nah, ini ya, ini. Jadi chmod min-r 7777 mnt nfs for prox ya, enter. Nah, udah selesai. Kita udah ngebikin folder ini ya. Selanjutnya ya, ini masih berbagi layanan resource. Selanjutnya adalah kita perlu mengaktifkan perintah. Kita perlu ngedit file ini. Nah, nano kita mengedit file export. Nah, itu anak ya. Export. Jadi di dalam folder etc itu ada file namanya export. Kita butuh edit gitu ya. Kita enter ya. Nah, ini dia isinya. Disinilah nanti kita akan menentukan perintahnya. Nah, silakan kursornya ditaruh di bagian paling bawah. Nah, itu kita masukkan, yaitu kita lihat contohnya di sini nih. Ini ada contohnya di sini ya. Ini ada contohnya nih ya. Ini semua contoh ya. Ini semua contoh. Ini bisa kita tiru. Jadi caranya adalah pertama di sini tadi mnt nfs for prox. Nah, itu ya. Nama folder yang barusan kita buat itu tekan spasi ya, atau tekan tab boleh ya. Ini akan di folder ini akan dibagi pakai dengan siapa? Dengan Proxmox ya. Dengan cloud server yang namanya Proxmox tadi. Berapa alamatnya di sana? 192 168 56 150. Nah, ini ya. Jadi maksudnya folder mnt nfs for prox yang ada pada Debian 10 ini akan dibagi rame-rame dengan komputer yang beralamatkan di 192, 108, 56, 150 dengan pilihannya, yaitu pertama adalah RW, read write, berarti nanti bisa diubah, bisa dibaca isinya. Lantas saya ketikkan sinkronis, berarti nanti untuk bisa memakai sumber daya ini butuh disinkronkan dulu gitu ya, sync. Kemudian ada lagi yaitu no substree ya. No substree check, lah ini atas ini anak ya. No substree check ya. No underscore subtree underscore check. Terus terakhir yaitu no root squash. Nah, ini dia. Di sini saya menggunakan apa namanya itu 4 parameter ya. RW, sync, no subtree check, dan no root squash. Ya, udah, ini kita simpan, Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Nah, sekarang kita apa namanya itu kita eksekusi. Jadi hasil kita memasukkan perintah dalam file etc export itu kita eksekusi agar dia dijalankan ya. Cara eksekusinya adalah kita ketikkan perintah export ya. Export fs-a. Nah, ini ya. Export fs-a, enter. But sorry, ini kenapa enggak mau ini? Oke, coba saya ketikkan ini, kita ketikkan perintah ini nggak muncul ini karena apa ya? Sekarang cara-cara sederhana untuk mengatasi ini kita menggunakan perintah grep spasi path garis miring etc garis miring profile, enter, terus titik spasi etc profile. Oke, kita ulangi lagi ya.
Export min fs ya, export fs min a. Ya, udah ya, nggak muncul error ya. Tadi itu kan ada keterangan export fs comment not found, perintah nggak dijumpai ya. Nah, di sini export fs min a berarti kita udah berhasil. Nah, untuk ngelihatnya export fs min v. Nah, untuk melakukan ekspornya dengan export min a, kalau kemudian lihatnya min v ya, enter. Nah, itu anak-anak kelihatan ya. Ini sudah tereksekusi dengan baik, tadi yang sudah kita lakukan ya. Nah, ini. Oke, sudah berhasil ya. Ini udah kita itu sudah kita lakukan dengan benar. Nah, berikutnya kalau sudah seperti ini berarti ini sudah siap anak-anak ya. Mesin Debian sudah siap digunakan sebagai media storage atau sebagai server NAS. Nah, untuk itu kita sekarang bisa langsung melakukan konfigurasi di Proxmox. Jadi saya tambahkan langkahnya. Oh ya, kita restart dulu anak-anak ya. Sorry ya. Ini harus kita restart dulu. Apa yang di restart? Nah, yang di restart coba saya intip dulu ya, ls etc init d. Nah, layanan ini anak-anak ya, layanan NFS kernel server ini harus kita restart ya. Oke, cara restartnya adalah kita ketikkan perintah etc _init d terus NFS kernel server, kita restart anak-anak ya. Restart. Nah, ini dia. Oke, selesai. Sekarang kita langsung menuju ke Proxmox-nya anak-anak ya. Nah, ini setelah itu kita yang ketiga restart layanan NFS kernel server. Oke, langkah berikutnya yaitu mencoba layanan NAS pada Proxmox ya, layanan NAS di Proxmox ya, di Proxmox. Oke, kita sekarang masuk pada tahapan terakhir pembelajaran hari ini, yaitu mencoba layanan NAS di Proxmox. Apakah layanan NAS-nya sudah berjalan dengan baik apa tidak ya? Nah, caranya gimana? Langkah pertama, buka Proxmox dengan browser. Browser ini bisa ini anak-anak ya, bisa Firefox, bisa Google Chrome ya. Kita buka pakai browser. Yang kedua, membuat media storage tipe NFS. Nah, itu dia. Udah, itu aja langkahnya ya. Ini tahapan globalnya. Sekarang lihat ini langkah-langkahnya. Kita buka dulu. Ini Proxmox-nya tadi itu. Mana tadi ini ya? Nggak kelihatan ini. Ini Proxmox-nya tadi ya. Nah, ini dia. Nah, di sini anak-anak ya, kalian dilihat di sini masih ada satu, memang bukan satu ya, memang ada hanya satu node pusat yang bernama PVE. Nah, di dalam PVE ini ada dua media storage anak ya. Media lokal PVE, kalau kita lihat di sini ini ada berapa ini totalnya ini? Ada 4,12 giga. Jadi kemarin pada saat saya install Proxmox ini mengalokasikan 17 giga kalau nggak salah. Yang 10 udah kepake. Nah, yang ini sekarang sisa berapa ini? Nah, ini yang udah kepake 1,98 giga dari 4,12 giga. Nah, ini ya. Yang lokal LVM ini masih belum kepake sama sekali. Nah, sekarang kita akan menciptakan atau membuat media storage yang
disimpan di server lain. Nah, itu NAS ya, yang kita simpan di Debian tadi. Nah, caranya gimana? Kita klik PVE, sorry ya, kita klik data center, maaf, data center, terus kita klik storage. Nah, ini ada dua anak ya, ada dua. Kita langsung add aja, add. Nah, di sini dipilih NFS anak-anak. Karena tadi kan yang sudah kita siapkan di Debian-nya kan NFS Kernel Server ya, sebagai server penyimpanan data pusat ya, untuk nanti VPS yang akan diciptakan di sini. Kita pilih NFS. Nah, gini, ID-nya ketikkan NFS, servernya kita ketikkan IP daripada Debian tadi itu berapa? 192.168.56.100. Nah, itu kan Debian-nya tadi ya. Ekspornya kita tuliskan nama folder yang sudah kita buat tadi di Debian, yaitu _MNT NFS4 prox. Nah, masih ingat ya tadi ya, ini kan ya. Nah, konten itu nanti yang bisa dimuat di sini itu apa saja. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini tipe-tipenya. Ada disk image, ISO image, container, VZDump backup file, container snippet. Saya akan memasukkan tidak semuanya, saya hanya pilih disk image, ISO image, container, VZDump sama container snippet enggak saya masukin. Caranya gimana, Pak? Tinggal klik aja ISO image, klik container template, klik VZDump backup file dan pilih container. Nah, berarti ada berapa ini? Ada 6 file yang bisa ditampung di sini ya. Nah, ini sudah. Setelah itu ini biarkan notes, seperti ini, langsung diklik add saja ya. Langsung diklik add ya. Kita add. Nah, kalau berhasil seperti ini anak-anak ceritanya anak-anak ya. Nah, ini dia. Kalau berhasil, maka nanti dia itu tidak mengalami error sama sekali. Nah, ini lihat. Kalau error nanti pasti akan muncul error kalau nggak terhubung ya. Nah, ini berarti sudah terhubung. Nah, ini loh anak-anak, maksud saya itu. Ini lokal, jadi ini media storage yang disediakan oleh Proxmox, kecil banget. Nah, makanya kalau nanti kita akan menginstal banyak VPS di dalam Proxmox ini sebagai lahan utamanya, maka dibutuhkan lahan yang luas. Nah, gitu ya. Kita butuhkan lahan yang luas dalam bentuk apa? Dalam bentuk storage yang gede. Nah, makanya untuk bisa menyiapkan lahan yang luas, yaitu storage yang besar, kita minta bantuan sama mesin yang lain. Nah, kita hubungkan di sini. Nah, ini udah berhasil anak-anak ya. Nah, ini dia isinya ya. Loh, kamu lihat di sini ada 11,40 giga, gede toh. Nah, ini cukup untuk install VPS nanti. Nah, seperti itu anak-anak ya. Tahapan kita untuk mulai menginstal VPS. Jadi di pertemuan yang akan datang itu kita bisa mulai menginstal VPS. Jadi sebelum menginstal VPS kita siapin dulu kebutuhannya, dan kebutuhan demi kebutuhan sudah kita siapkan, termasuk yang paling akhir yaitu menyiapkan server NAS sudah selesai. Berarti pertunjukan paling utama yaitu membuat VPS itu bisa dilakukan di pertemuan yang akan datang. Demikian ya anak-anak ya untuk berbagi kita hari ini, luar biasa. Wah, ini keren ya. Ada 14 anak ini. Coba ini saya cek dulu. Udah berapa yang ngisi absen ini? Harus ngisi absen ya di Google ya. Ini masih ada udah 16 anak ya. Bagus ya. Oke, anak-anak, demikian pertemuan kita kali ini. Sebelumnya saya ingin nanya dulu nih. Ada pertanyaan nggak? Ribet nggak tadi itu? Coba dibuka mic-nya, nggak apa-apa. Ini udah selesai ini. Gimana, ribet nggak tadi itu? Ribet ya? Ya memang VPS itu keterampilan mahal anak ya. Dia lumayan sulit. Tapi kalau kalian menguasai, wah itu nilai jualnya tinggi ya. Makanya nggak usah khawatir, kan tak saya rekam. Nanti bisa dipelajari lagi di YouTube ya, agar kalian lebih paham. Makanya subscribe itu channelnya biar kalian nggak ketinggalan infonya untuk terus belajar di sini. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya. Selamat beraktivitas anak-anak, semoga kita tetap sehat-sehat saja, dan ujian pekan depan kalian diberikan yang terbaik. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.